Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Mumpung apa juga, jadi silakan nanti mumpung di sini gitu. Sangat bagus sekali, apalagi latar belakangnya itu candi ya, candi Prambanan, jadi teaternya itu terbuka ya. Silakan nanti bersama. Tetapi saya berharap nanti Bapak Ibu sekalian ini selama satu hari ini dalami dulu ini, ya, pahami dulu nih Arkas ini. Ya. Bagaimana menyusun atau memasukkan kegiatan-kegiatan di dalam Arkas ini, mana yang sangat perlu dan mana yang tidak perlu. Kadang-kadang kan gini, kadang-kadang ini satuan atau kita sendiri aja lah membedakan antara kebutuhan dan keinginan itu masih sulit. Ini jajannya kebutuhan atau keinginan toh? Ya, termasuk kita sendiri ya. Jadi kebutuhan atau keinginan ini. Terus beli lambi siji, pengen lambi loro ya. Kepengen lambi neh, telur neh ya. Jadi ini kebutuhan atau keinginan itu. Nah, ini yang penting itu harus bisa membedakan, oh ini kebutuhan satuan atau memang keinginan satuan. Nah, yang didahulukan adalah kebutuhan, karena kebutuhan itu kalau itu tidak dipenuhi berarti tidak jalan, berarti kita tidak bisa apa-apa ya. Kalau keinginan itu kan sebenarnya oh ini sudah ada, tetapi pengennya ini, pengen naik gitu. Nah ini yang menyebabkan anggaran-anggaran kita ini tidak maksimal di dalam penggunaannya. Tidak maksimal dalam penggunaannya. Ada yang lebih urgent yang namanya kebutuhan itu, tetapi karena ini pengen sekolahku kelihatan hebat, gitu. Kelihatan aja nanti, kelihatan. Nah, kemudian anggaran diarahkan ke sana. Dan sebenarnya itu tidak mendukung sesuatu yang urgent. Hanya kelihatan itu berarti kan tidak mau ada kelihatan. Jadi ini yang Bapak Ibu sekarang nanti harus disisir ya, mana ini yang kebutuhan dan mana ini yang keinginan. Kalau kebutuhan inilah yang nanti akan dipenuhi terlebih dahulu. Kalau kebutuhan ini sudah terpenuhi semua, masih ada sisa anggaran misalnya, monggo keinginan itu baru diperhitungkan ya, diperhitungkan. Jadi sehingga apa? Sehingga layanan pada anak-anak kita ini bisa maksimal, ya, bisa maksimal. Ya, termasuk mungkin ya nanti Bapak Ibu sekalian ya, kalau nanti mau belanja atau apa, ini kebutuhan atau keinginan ya. Ya. Tapi khusus nanti kalau di Yogyakarta, ya khusus di Jakarta, silakan diborong semua aja. Ya, diborong aja. Ya, semua kebutuhan nanti. Ya, semuanya kebutuhan. Ya. Jadi ini ya.
Jadi ini sebenarnya ya Pak Eko ini ngomong ini, Pak Eko Dewi ini sudah mengaplikasikan itu ada. Ya saya juga kadang-kadang juga bingung itu betul mau keinginan. Pokoknya kalau dengan istri misalnya ya, istri itu kan harus Dewi ini akhirnya rubuh di rumah ya, rubuh di rumah dan itu tidak pakai ya, tidak pernah dioptimalkan, akhirnya yang rubuh doang gitu, rubuh doang. Apalagi dipakai atau apa ya istilahnya dimanfaatkan sekali dua kali, setelah itu selesai ya. Jadi ini jangan sampai itu terjadi lah di satuan kita ya, di satuan kita. Jadi kita harus pintar-pintar memilih dan memilah ya. Memilih dan memilah mana yang itu kebutuhan dan mana itu yang keinginan. Kalau itu kita bisa melakukan itu, insya Allah anggaran kita ini akan lebih efektif dan lebih efisien ya, untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada anak-anak kita. Sekali lagi kita orientasinya pada anak-anak ya, jangan orientasi pada kita sendiri ya, jangan berorientasi pada gurunya. Tapi dalam pendidikan ini semua resources yang ada di satuan pendidikan, baik itu SDM-nya maupun itu resource yang lain ya, sarana prasarana termasuk anggarannya, itu adalah digunakan untuk kepentingan anak-anak kita ya, untuk kepentingan siswa kita. Bagaimana supaya kualitas pembelajaran itu baik, yang dampaknya itu akan membuat anak-anak kita ini menjadi hebat, anak-anak yang hebat. Ini yang perlu di frame ini yang harus diperhatikan. Jadi benar pula ini nanti mempengaruhi anak kita. Kalau mau belajar kan gitu. Belajar A misalnya memasukkan kegiatan A, benar nggak ini kegiatan ini akan mempengaruhi anak-anak kita? Jangan mempengaruhi yang lain gitu. Yang diutamakan adalah anak-anak kita. Benar nggak? Nanti akan berdampak pada anak-anak kita. Jadi karena ini konsentrasi kita pelayanan pendidikan ini pada siswa, yang kedua adalah siswa, yang ketiga adalah siswa, semuanya ke siswa gitu, semuanya ke siswa. Jadi ini harapannya nanti bisa, ya artinya kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat anak-anak kita, ya, buat anak-anak kita. Nah, kemudian ini saya cerita ya, banyak keluhan ini betul SMK ya, banyak keluhan terutama di pemangku kepentingan ya, terutama di dinas, kemudian di kementerian ya, berkaitan dengan tadi kebutuhan dan keinginan ya. Ada statement bahwa kadang-kadang satuan pendidikan dalam tanda kutip yang mungkin kepala sekolahnya atau yang mana itu selalu orientasinya adalah nek orang mau barang iki, kalau nggak ada duit nggak bisa jalan atau tidak bisa dilakukan ya. Nah, sehingga kadang-kadang itu ya minta tambahan anggaran, Pak, saya udah punya alat ini tapi nggak bisa dipakai Pak, harus ada alat yang ini, jadi kami minta tambahan alat ini. Padahal itu sebenarnya kalau kita bisa kreatif ya, inovatif, bisa dimodifikasi dan tidak perlu ada tambahan yang lain. Nah ini keluhan-keluhan inilah, artinya kalau tidak ada alat ini dia nggak bisa melakukan gitu. Nggak bisa melakukan. Dia tidak punya kreativitas bagaimana mengembangkan alat ini supaya bisa dipakai untuk memenuhi dunia usaha dan dunia industri. Nah ini yang kadang-kadang kita ya itu tadi, Yorkin alat tiga iso, artinya dia bisa melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar, tetapi kalau ada alat yang mereka minta. Kalau tidak ada alat yang mereka minta ya sudah. Jadi pemikiran kaitannya bagaimana mengoptimalkan aset yang ada ini sangat kurang, ya, sangat kurang. Ini keluhan ini dari direktur vokasi, direktur kursus, direktur SMK, ya, direktur SMK. Yang sekarang mungkin Bapak Ibu sekarang sudah tahu ya, sekarang Pak Wardani ya.
Kebetulan saya kemarin baru ketemu beliau di NTB, baru kalau luar itu sudah mensuplai, ya udah nggak usah minta alat kamu, nggak usah beli alat, gunakan anggaran itu yang bisa membackup ini, yang membackup ini. Jadi ini salah satu contoh aja ya, salah satu contoh. Ini yang nanti tanggal 14 hasil itu akan kami presentasikan di kementerian. Kita optimasi aset thinking ya dengan pendekatan itu tadi keunggulan lokal ya, keunggulan lokal. Semoga nanti ini bisa menjadi bahan pelatihan-pelatihan buat guru-guru atau buat kepala sekolah berkaitan dengan optimalisasi aset thinking ini yang nanti akan insya Allah kalau ini nanti disetujui oleh kementerian akan diangkat di tingkat kementerian ya, diangkat di tingkat kementerian. Jadi bahan atau materi wajib diberikan saat pelatihan-pelatihan yang itu mengundang guru atau kepala sekolah atau pengawas di SMK. Ya, ini kami nunggu nanti tanggal 14 kami diundang ke Jakarta untuk mempresentasikan itu. Jadi ini hal-hal yang perlu dipahami supaya nanti anggaran yang masuk di ANKAS ini benar-benar anggaran-anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, ya. Jangan sesuai dengan keinginan. Itu. Saya kira itu nih, Bapak Ibu sekalian, terima kasih ini atas kepercayaan. Atas kepercayaan ini teman-teman dari Samarinda, Bapak Ibu sekalian yang sudah berkolaborasi dengan kami di BPNDDY, dan saya mohon maaf apabila dalam penyediaan tempat atau yang lain atau teman-teman kami yang merancang bersama-sama dengan kaitannya dengan program BIMTEK ini ada beberapa kesalahan. Sekali lagi saya laku pimpinan di BPNDDY, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat berdiskusi, selamat mengikuti BIMTEK ya. Sekali lagi semoga apa yang Bapak Ibu sekalian terima nanti ini benar-benar bisa diaplikasikan, diaktualisasikan di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian di tempat masing-masing. Ya. Itu kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.